perkara kang ambatalakeun wudu. Al-musammati kang den arani aidon halil mali bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sababil hadas. Waladi yang kudul wudu khamsatu asya'a lan utawi kang ambatalakeun al-wudu'a ing wudu khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Ahaduha utawi salah sawijine khamsah ma iku perkara kharaja kang metu apa ma min ahadi sabilaini saking salah sawijine jalan loro. Ail kubuli wa duburi tegese kubul lan dubur. Wazani lan utawi kang kapindho an-naumu iku turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase saliyane tingkah wong kang netepaken bokong. Wasalisu lan utawi kang kaping telune zawalul akli iku ilane akal ail ghalabati alaihi tegese ngalindi alaihi atase akal bisukrin kalawan mabok au marodin atawa lara. Warabi'u lan utawi kang kaping papat ya khamsah lam surrajulil mar'atal ajnabiyah iku anggapoke wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyah kang bangsa liyane wailal mahrum kang saliyane mahrum. Wal khamisu lan utawi kang kaping limane khamsah wa huwa akhirun nawaiti wa huwa lan utawi khamis iku akhire biro-biro kang ambatalakeun wudu masu farjil adamiyyi dibatinil kafi iku anggopoke farji bangsa Adam kalawan jerone efek-efek wa masu alfati duburihi alal jadidi dan anggopoke halqoh dubure bangsa Adam ala jadidi ing atase kaul jadid. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Alhamdulillah. Hadratul mukaramun para jamaah, para sepuh, bapak-bapak khusus yang sangat saya hormati, barisan para guru yang mudah-mudahan kita doakan bersama guru-guru kita tercinta ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa semuanya para jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga ditambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti mana biasa kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi yang mudah-mudahan kumpulnya kita rutinitas mingguan kita lewat zikir Rabbul Atos menjadi suatu wasilah yang pertama diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga juga para sahabatnya dan tak lupa kepada seluruh umatnya yang mudah-mudahan khususnya kita yang kumpul pada saat malam hari ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang insyaallah dan selalu mengharapkan hak akan syafaat uzmanya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan seperti mana biasa kita masih bisa berkumpul, terlebih kita masih berada sekalipun mau di akhir bulan haramnya Allah, yakni bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba inna iddatash syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam satu tahun Hijriyah berjumlah 12
12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan Allah ambil, Allah pilih 4 bulan, Allah jadikan namanya bulan haram. Yang 3 berurutan, yang 1 misah sendirian agak jauh. Yang pertama bulan Dzul yang 3 berurutan, yang 1 agak pisah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram. Urutan kan itu 3 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 bisa agak jauh, yakni bulan Rajab. Kita masih di dalam bulan Rajab, mau di akhir ya. Alhamdulillah, yang mana katakan Rasul apa? Ar-Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bahkan lebih jelas lagi ulama menjelaskan, satu amaliyah yang dilakukan makhluk Allah dalam hal lain yang ibadah yang lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidaklah bukan balasan pahala lipat ganda. Allah lipatkan sebanyak 70 kali lipat di bulan Rajab. Wa Sya'ban syahri, katakan Rasul, bulan Sya'ban adalah bulanku, yang mana 1 kali amalia perbuatan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah balas, Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku, katakan Rasul. Ini kita termasuknya, yakni umat bungsu, umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada lagi selain umatnya Kanjeng Rasul. Allah spesialkan, Allah kasih bulan khusus tuh, bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kata ulama, maka kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 amaliyah perbuatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah balas dengan balasan 1000 kali lipat. Bahkan lebih lagi diperjelas, itu hanya sekadar batas minimal. Itu minimal 70, 700, 1000 itu minimal. Ya, ilmu sekolahnya kalau minimal ya pasti gak bakal ke bawah, pasti ke atas. Minimal 70, 1 kali sholawat sama dengan 70 kali sholawat. Alhamdulillah di bulan Rajab tuh, masya Allah, tabarakallah. Tinggal kitanya saja. Terlebih ini yang paling utama di bulan Rajab itu, kok yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan tahun lalu, sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, kita pernah mengalami atau sudah melewati yang namanya masa muda. Sebaik-baiknya masa muda pasti ada sedikit itu yang namanya nakal, benar apa enggak? Ngaku aja udah. Ayo, coba diingat-ingat, pernah enggak kita di suatu bulan Ramadan enggak puasa? Sering. Hah? Sering. Tuh, coba berapa kali kita enggak puasa di bulan Ramadan? Dahulu lampau. Ini masih Allah kasih modal umur. Nih ulama mengarahkan di bulan Rajab, ini bulannya Allah, paling tepat untuk membayar yang kodok. Jadi menyelam sambil minum air, kodoknya dapat, Rajabnya dapat. Makanya kalau ada yang ngomong atau selintingan atau yang menjelaskan puasa di bulan Rajab anu pakai anak bilang apa itu palsu, nggak usah ditanya lagi, tempelin aja udah. Yo, wani-wanian bulan Syahrullah. Makanya orang-orang Arab tuh, para penjaga, pengurus atau selaku yang berhak dalam lingkup kepengurusan Ka'bah Baitullah, ada yang namanya adat merajabkan bulan Rajab. Rajab itu artinya agung, jadi mengagungkan bulan. Mana buktinya? Setiap bulan Rajab full selama 1 bulan 24 jam pintu Ka'bah dibuka. Tidak mana seperti bulan-bulan lain selain bulan Rajab, hanya Senin dan Kamis.
Tapi di bulan Rajab itu orang-orang Arab membuka pintu Ka'bah selama 1 bulan 24 jam. Selama bulan Rajab. Apa dalilnya? Apa alasannya? Karena kata orang Arab sana yang mempunyai hak atas Baitullah dalam kepengurusan dan segala macam, ini bulannya Allah, ini rumah Ka'bah Baitullah, dan tidak ada salah satu orang pun yang bisa menghalangi makhluk Allah untuk masuk ke dalam rumahnya Allah di bulan Allah. Makanya 70 kali lipat daripada satu pahala ibadah kita karena Allah itu hanya batas minimal. Dan berani bilang puasa di bulan Rajab, hadisnya palsu, waduh sembarangan. Itu kan hanya daripada kadar ulama. Wallahualam bishawab, kita nggak tahu, mungkin bisa lebih dari 70, itu insya Allah yang hanya tahu. Betul, di bulan Rajab. Istri kita yang masih punya foto puasa, mungkin karena dulu masih lagi mengandung, lagi hamil, lagi menyusui atau lagi segala macam tuh, nih bulan Rajab, bulan Sya'ban, di samping kodoknya dapat, Rajabnya dapat, ya hitung latihan untuk nanti di bulan Ramadan. Insya Allah. Baik para jamaah, kita lanjut pembahasan kita yang mana dulu minggu yang lalu dan yang lalunya lagi kita sempat membahas, alhamdulillah, daripada itu bab istinja. Kita lanjut pembahasan kita pada malam hari ini, yakni faslun fi nawaqidil wudu'i, salah satu fasal bab yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita ulas saja ini mah. Percaya saya insya Allah sama jamaah yang hadir pada malam hari ini, masalah wudu maka tak usah ditanya. Ya, masalah yang membatalkan wudu bukan di luar kepala. Semuanya apalagi Pak Habib cakap pokoknya. Faslun fi nawaqidil wudu'i, satu pasal yang menjelaskan tentang perkara hal-hal yang membatalkan wudu. Al musammati aidon bi asbabil hadasi, yang suka disebut pula pembatalan wudu ini dengan sebab-sebab hadas. Pembatalan wudu. Walladzi yanqudu al-wudu khamsatu asya'. Adapun jumlah hal pembatalan yang membatalkan wudu di sini dijelaskan khamsatu asya', berjumlah 5 perkara. Ahaduha, yang pertama yang bisa membatalkan wudu, ma kharaja min ahadis sabilaini, yakni keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini, dari 2 jalan. Air kuburi wa duburi, yaitu kubul dan dubur, pintu depan dan pintu belakang. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama yakni keluar sesuatu dari pintu depan maupun pintu belakang, baik itu berupa air kencing ataupun berupa, kalau pintu belakang itu ya itu, baik yang keluar pintu depan yang air kencing, belakang itu min mutawaddiin hayyin wadihin, yakni batal wudu dari orang yang mempunyai wudu jelas. Kalau nggak punya wudu ya nggak bakal batal. Pertama punya wudu, keluar sesuatu perkara dari pintu depan atau pintu belakang. Hayyin, dan juga orang tersebut hidup, tidak berlaku untuk orang yang sudah meninggal. Contoh, ada orang sudah meninggal, kita mandiin, sudah kita wuduin, nggak lama keluar sesuatu di dari pintu belakang maupun pintu depan, itu nggak batalin wudu kalau untuk mayit. Tapi kalau untuk kita orang itu batal wudu kita. Wadihin, dan juga orang yang punya wudunya di samping hidup juga jelas. Jelasnya maksudnya gimana? Ya jelas laki-laki atau perempuan, bukan unsal musytil. Jadi bukan banci yang gak jelas. Yang gak jelas seperti apa? Jadi yang punya kelamin 2, kelamin laki dia punya, kelamin cewek juga dia punya. Gak jelas tuh. Kalau ke contoh nih, amit-amit pribadi mau dibilang dari lain begitulah. Dibilang dari
punya kelamin dua. Nah, kalau yang punya kelamin dua nih permasalahannya, kalau keluarnya, contoh maaf, dari pintu depan, dia punya satu kelamin laki, satu kelamin perempuan. Kalau keluarnya bareng, tuh air kencing keluarnya bareng, jadi dari kelamin laki keluar, kelamin perempuan keluar. Nah, pas tuh orang dalam keadaan punya wudu, keluar tuh perkara kencing lah dari kelamin laki atau kelamin perempuan, keluarnya bareng. Batal nggak wudunya? Hah? Batal. 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 Benar? Batal. Hah? Batal. Batal nggak? Batal. Batal. Tapi kalau keluarnya cuma dari salah satu, Batal. nggak batal. Kalau keluarnya dari salah satu doang mah, itu yang punya kelamin dua. Berarti nggak benar ibarat masalahnya kalau misalnya itu ya. Nggak jelas itu orang nggak jelas kalau itu laki-laki sama perempuan nggak jelas begitu. Mu'tadan kana al-khariju wa baulin wa qaidin. Baik itu mah berupa yang keluarnya seperti mana, seperti biasa, sabaulin seperti air kencing, wa qaidin atau kotoran pintu belakang. Au nadirin kadamin wa asor najasan. Ataupun yang keluarnya berupa sesuatu yang tidak biasa, seperti darah. Kadamin seperti darah, keluar darah dari pintu depan atau pintu belakang, itu sama batal. Jadi enggak cuma yang keluar dari pintu depan belakang itu enggak cuma kencing sama kotoran, termasuk darah. Mungkin lagi sakit atau mungkin ada penyakit. Wah aswa satu lagi itu. Selain daripada darah yang langka ataupun yang jarang, ada yang berupa kencing batu, jadi keluar kerikil, batal tuh. Ya, najasan kahadil amsilati autohiron kadudin, itu kan berupa najis, baik yang keluar yang berupa najis ataupun yang suci kadudin seperti mana cacingan kali, jadi keluar cacing baik dari pintu depan maupun pintu belakang itu pun sama membatalkan daripada wudu. Jadi yang pertama ini yang membatalkan wudu itu yakni keluar perkara sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang, baik yang keluarnya itu benda najis seperti mana biasa kencing ataupun tai, ataupun yang keluarnya berupa benda suci seperti mana tadi darah begitu, ataupun kencing batu begitu, ataupun tadi itu cacing begitu. Illal maniyul khariji fi ilamin min mutawaddiin mumakkin imam alihi minal ardi falayan ulu, kecuali yang keluar dari pintu depan itu air mani. Ilamin min mutawaddiin, yang keluar itu air mani daripada orang yang punya wudu, dan sababiah keluarnya air mani tersebut sebab mimpi. Mumakkini maq'adihi minal ardi, yang mana orang yang punya wudu tersebut keluar air mani dalam keadaan punya wudu, namun posisinya dalam keadaan duduk rapat itu pantat bokongnya terhadap bumi. Lagi duduk begitu, habis sholat saking khusyuknya zikir. Taunya mimpi karena tadi siang atau tadi pagi sebelum berangkat kerja mampir warung wudhu, yang penjaga nasi wudhunya jahe muhal bisa. Kalau mimpi nanya nggak berani, godain nggak berani, sampai ke bawah mimpi. Akhirnya keluar air mani. Hukum ini gimana? Wudhunya nggak batal, tapi kalau mau melaksanakan sholat wajib mandi junub, mandi habis, mandi besar. Itu kalau posisinya tidur dalam mimpi, karena tidur begitu mimpi dalam posisi duduk yang bokongnya nempel ke bumi. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu tadi yang keluar sesuatu dari kubur maupun dubur, baik itu najis ataupun suci, kecuali air mani. Fala yaqulu, maka itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Wal mushbihu innama yang taqidu wuduhu bil khariji min faradaihi jami'a. Jadi ini yang tadi, adapun
unsa musyil, yakni orang yang enggak jelas yang punya dua kelamin, apabila orang tersebut mempunyai wudu bil kharij min farajihi, apabila keluar sesuatu dari salah satu farjinya, alat kelamin yang dia punya, jami'an, itu tidak membatalkan wudu. Wasani, dan adapun yang kedua yang membatalkan wudu, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yakni orang yang punya wudu tidur dalam posisi tidak nempel bokongnya kepada bumi. Ini biasa terjadi di hari Jumat biasanya. Nah, di hari Jumat nunggu khotbah atau sambil khotbah, ya, bahkan sampai komat juga masih aja begitu kalau nggak dipegang sama teman. Ini biasa terjadi di Jumat biasanya nih. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu tidur dengan posisi selain duduk yang bokong atau pantatnya nempel ke bumi. Wa fi ba'di nusakil matni ziyadatun minal ardi bimak'adihi wal ardu laysat biqaidin wa kharaja bil mutamakin, yang disebut dengan mutamakin malau nama qaidan. Jadi posisi duduk tidur dalam punya wudu, kalaulah itu bokongnya tidak bergeser dari bumi, itu tidak membatalkan wudu. Gimana kalau umpamanya punya wudu tidurnya sambil berdiri? Awnama qaiman, tidur sambil berdiri itu bisa membatalkan wudu. Aw ala qafahu walau mutamakinan, nempel bokong sama bumi tapi posisi tidurnya telentang, bukan duduk. Itu pun sama, sekalipun nempel tuh bokong sama bumi tapi posisi tidur bukan duduk, yakni telentang, itu pun membatalkan wudu. Jadi kalau kita perhatiin aja, selain daripada contoh umpama, selain di masjid sholat Jumat, kayak umpama lagi dibonceng teman naik motor, duduk karena lelah, karena perjalanan jauh, tapi kita habis sholat masih punya wudu, tapi saking ngantuknya kita ketiduran, nggak rubah tuh pangkat kita. Kalau selama itu bokong nggak rubah, tetap nggak batal. Atau naik mobil, gitu, duduk di kursi mobil lagi keadaan punya wudu, kalau tuh bokong nggak goyang, nggak rubah dari posisinya, itu tidak membatalkan wudu. Dua tuh. Wasalisu yang ketiga, yakni yang membatalkan wudu, zawalul akli, hilang akal, ayil dhalabati alaihi bisukrin, baik itu hilang akal yang disebabkan mabuk. Tuh, terlebih yang kita tahu yang mabuk-mabukan, yang mabuk alkohol, ya pasti itu mah bukan lebih daripada batal wudu. Mabuk genjer, mabuk kangkung, mabuk kopi, saking demennya tuh sama sop ayam. Makan sop ayam nggak kira-kira sampai mabuk padahal punya wudu. Mabuk duren, mabuk apa lagi? Mabuk jahe. Saking mabuknya sama jahe lupa ingatan. Tuh, punya wudu batal. Mabuk. Au marodin atau karena sakit, panas, stik, ya suka bikin apa namanya? Agak hilang ingatan begitu ya, nggak sadar. Tuh. Au jununin atau karena sebab gila. Tuh, jelas. Au ikmain atau karena sebab ayam. Ada tuh yang ayam karena panas kambuh, ada yang karena dingin bisa kambuh ke penyakit ayam. Betul. Ada tuh saya punya teman, setiap kalau harus ambil wudu, kalau enggak langsung, enggak terlalu lama di air tuh, kalau kelamaan ambil wudu suka begitu kambuh ayamnya jam-jam. Akhirnya itu pun bisa membuat enggak sadarkan diri dan batal wudu. Au ini dalika, atau selain daripada yang tadi mabuk, sakit, gila, ayam. Mana yang lain? Seperti mana? Alhamdulillah karena hipnotis. Habis sholat zuhur, berangkat lagi ke pekerjaan, ada yang jahit, ada yang zalim, kena hipnotis, tak sadar diri, batal dulu kita. Kena sihir, kena guna-guna yang membuat nggak sadar diri itu, batal. Tiga, warabiu, adapun yang keempat yang membatalkan wudu, lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyah,
yakni memegangnya laki-laki, bersentuhan kulitnya laki-laki al-mar'ata dengan perempuan al-ajnabiyah yang bukan muhrim, ghairul mahrami yakni yang bukan muhrim, walau maitatan, sekalipun kita laki perempuan tersebut istilahnya jenazah. Kita laki lihat jenazah yang sudah dimandiin, sudah diwuduin, karena nih wanita teman baik istri, kita lagi ngelayat, taunya kita nyentuh nggak sengaja kulitnya itu si jenazah, si mayit, wudu kita batal, tapi tidak untuk wudunya si mayit nggak batal, sekalipun bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Wal muradu birrajuli wal mar'ah dzakarun wa unsa balagha hada syahwati urfan. Yang seperti apa sih yang dimaksud laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu apabila bersentuhan kulit dan juga bukan mahram? Balagha hada syahwati urfan, yakni yang sudah mencapai had syahwat, yang sudah apabila laki sama perempuan ketemu itu sudah ada syahwat, udah gede lah ya, udah akil balik begitu. Kayak umpama contoh Pak Marwoto udah akil balik ketemu sama wanita yang bukan muhrim tapi masih kecil. Ya jelas Pak Marwoto nggak ada syahwat, sama anak kecil juga ada syahwat, kira-kira Pak Marwoto nggak akal gitu. Salah satu di antara laki-laki dan perempuan, sekalipun yang satu udah dewasa, yang satu masih kecil, ataupun yang kedua-duanya laki-laki perempuan bukan muhrim tapi keduanya ini belum sampai kepada had syahwat, belum sampai kepada nafsu, belum sampai belum balik lah seperti itu, sekalipun bukan muhrim itu tidak membatalkan wudu. Lanjut kemudian wal muradu bil mahram. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mahram, man haruma nikahuha, mahram itu adalah orang yang haram apabila kita nikah. Itu mahram. Tuh, li ajli nasabin. Adapun masalah mahram terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada mahram karena turunan. Bapak sama anak perempuan, kata bapak sama orang tua perempuan, terus sama bibi, kita sama bibi, mahram yang bagiannya karena sebab turunan satu darah, itu mahram tidak membatalkan wudu. Roboim ataupun mahram yang sifatnya karena satu susuan, sama susun, tidak membatalkan wudu. Pak Marwoto punya anak namun istrinya tidak bisa untuk ngasih ASI sama anaknya, akhirnya anak Pak Marwoto nyusunya dikasih ASI sama istrinya Pak Habib. Nah, jadi anaknya Pak Marwoto kepada istrinya Pak Habib itu mahram, tidak batal wudu karena haram ditikah. Begitu pun dengan anak Pak Habib. Contoh utama anak Pak Marwoto laki karena nyusu, asiknya sama istri Pak Habib, sama anak Pak Habib pun mahram, tidak batal, tidak ada wudu, haram ditikah. Kalau ke saya, kalau Pak Habib nanti di depannya ada. Kalau ini atau satu susuan. Tuh. Ada lagi contoh Pak Marwoto, tadi Pak Marwoto dan Pak Habib. Pak Marwoto, Pak Dokter, Pak Habib. Anak Pak Dokter sama anak Pak Marwoto dua-duanya nggak dikasih ASI sama istrinya, akhirnya ASInya ke Pak Habib istrinya. Nah, jadi anak Pak Marwoto laki, anak Pak Dokter cewek. Ini anak Pak Marwoto dengan anak Pak Dokter itu disebut dengan satu susuan. Sapa susuan karena satu nyusu ke istri Pak Habib. Tadi kalau Pak Habib sekalipun nyusu sama istrinya itu nggak disebut sapa susuan, tetap batal wudu begitu. Jadi mentang-mentang sama-sama nyusu, akhirnya punya pikiran sama susuan, kita nggak batal kalau sama-sama nyusu itu. bukan nyusu.
au musoharotin ataupun musoharo, karena sebab musoharo seperti Pak Marwoto punya mantu atau istri kita dengan mantu laki kita, itu musoharo namanya. Atau kita dengan ibu tiri kita, gabatan. Kita sama anak tiri, gabatan. Itu musaharah namanya. Pokoknya mahram itu secara garis besarnya yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu tidak membatalkan wudu. Min ghairi hailin. Min ghairi hailin, dan bersentuhan kulitnya tanpa suatu halang yang menghalangi. Yukhriju malau kana hunaka hailun fala naqra. Yukhriju malau kana hunaka hailun fala naqra. Berbeda apabila suatu kebuktian hunaka hailun fala naqra, apabila tidak ada halang-halang mahram. Jadi mahram itu tidak membatalkan wudu. Wal khamisu, adapun yang terakhir, yang kelima yang membatalkan wudu, wa huwa akhirun nawaqid. Yang kelima ini yang terakhir daripada pembatalan wudu. Masu farjil adami ibatinil kafi, yakni memegang farji bangsa Adam, farji manusia, ibatinil kafi dengan batin kafi, jero efek-efek dalaman tangan, dalam tangan, seperti mana yang sudah dijelaskan guru kita yang disebut efek-efek itu, jero efek-efek. Kalau disatuin nih tangan sama tangan kiri, yang nempel itu termasuk daripada batin kafi, yang tidak nempel itu bukan termasuk daripada batin kafi. Jadi kalau memegang farji, baik farji sendiri, apalagi kalau farji orang lain, dengan efek-efek ya. Kalau dengan ini enggak. Min nafsihi wa ghairihi, baik farji sendiri ataupun farji orang lain. Dzakaron au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Shaghiron au kabiron, baik kecil maupun gede, baik dewasa maupun belum dewasa. Hayyan au maitan, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi sekalipun yang sudah meninggal, contoh ada yang sudah meninggal, nah kita pegang itu palingnya, kita punya wudu, batal wudu kita, tapi tidak batal wudunya si mayit. Baik yang masih nempel maupun yang sudah pisah, naudzubillah tinggal-tinggal, contoh kecelakaan, hancur, pisah sama baju badannya. Suatu ketika nggak sengaja kita lewat, kita nemuin sesuatu yang mirip dengan baju. Wah, kayaknya ini bagian anggota orang yang kecelakaan kemarin. Taruhlah contoh perempuan, akhirnya kita pegang, kita punya wudu, batal sekalipun itu baju udah pisah karena sababnya kecelakaan, batal wudu. Tapi au maitan wala ada misak itu tiba di nusahil matni wa kada qauluhu wa masuhal fihi nuburihi. Nah, wa masu dan juga bisa membatalkan wudu memegang daripada dubur air adami yuridu alal qadir jadi. Namun memegang dubur ini yakni yang belakang. Apa itu dubur? Yakni jalan keluarnya kotoran. Ya, bisa membatalkan wudu yuridu alal qadir jadi. Namun itu pendapat atau keluaran daripada kaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa alal qadimi la yuridu masulil qaul. Adapun kaul qadim Imam Syafi'i menjelaskan tidak membatalkan wudu bagi orang yang mempunyai wudu apabila memegang atau menyentuh dubur. Jadi kalau jadid mah mempunyai hukum membatalkan, tapi kalau qadim tidak membatalkan. Nah, terus bagaimana ini berlawanan? Nah, Imam Syafi'i sendiri menjelaskan idza ta'arudal qadim wal jadid fal jadid muqaddamun alal qadim. Apabila berlawanan qaul qadim dengan qaul jadid, fal jadid muqaddamun alal qadim. Jadi
kaul qadim yang harus didahulukan, yakni berarti kaul qadim. Fal jadid muqaddam al qadim tadi yang diutamakan yakni kaul jadid. Kata Imam Syafi'i, bahkan kata Imam Syafi'i, idza ta'arudul qadim wal jadid fal qadim laisa madhhabi. Kaul qadim bukanlah madhabku. Jadi kalau berlawanan seperti ini antara kaul qadim dengan kaul jadid dengan kaul qadim, kata Imam Syafi'i yang harus didahulukan adalah kaul jadid. Sebab kaul qadim apabila dalam hal ini bertentangan, kaul qadim bukanlah madhabku, kata Imam Syafi'i. Jadi kita ambil kesimpulan karena kaul jadid yang dipilih yang harus diutamakan. Alal qadimul jadid. Jadi menyentuh dubur bangsa Adam, baik dubur sendiri maupun dubur orang lain, itu membatalkan wudu. Begitu. Wal muradu biha multaqal manfati wa wibatil kafiratu ma'abutunil asobi. Nah, lebih dijelaskan lagi. Seperti mana tadi, kalau telapak tangan kanan dan kiri kita aduin, tuh dirapetin, namun agak ditendet sedikit biar kelihatan semua yang nempel. Kalau nggak terlalu ditendet biasa sih, tapi kalau agak ditendet pasti ada yang ikut lagi kulit sedikit. Jadi di sini lebih dijelaskan lagi. Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu wa harfuhu wa rusul asabi wa ma bainaha fala naqta bidzalik ay ba'da tahammulil yasir. Jadi selain daripada yang saling bersentuhan, baik itu pinggiran telapak tangan ataupun sekeliling jari, warusul asobi ataupun sekeliling jari. Kalau kita begini ya tuh, ngerapet ya, sekeliling jari ini nggak termasuk daripada batinul kaf, tapi termasuk daripada zahir luar. Apabila menyentuh yang bisa membatalkan wudu seperti mana tadi farji, itu tidak batal wudu. Jadi kalau habis wudu tiba-tiba si kucing gagal gitu, ya garuk aja nggak apa-apa, tapi pakai punggung tangan nggak masalah begitu, nggak batal wudu. Bahkan yang menyebut batal wudu tadi yang keempat, bersentuhan kulit kaki dengan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Itu pun kalau tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, sekalipun penghalangnya itu tipis, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Seperti mana contoh, saking sayangnya sama istri, kita punya wudu tapi kita pengen cium istri pakai hidung, halangin aja pakai penghalang, nggak masalah, nggak batal wudu karena ada penghalang. Nggak batal wudu. Kita punya wudu terus tiba-tiba batal pantat kita karena memang ada sesuatu hal yang istilahnya begitulah, kita garukin, tapi ada penghalang, itu tidak membatalkan sekalipun penghalangnya tipis. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu apabila keluar sesuatu perkara baik dari pintu depan ataupun pintu belakang, baik berupa barang ataupun sesuatu yang berbentuk najis ataupun yang suci, terkecuali air mani itu suci, tidak membatalkan wudu, tapi wajib apabila hendak melaksanakan sholat untuk melaksanakan mandi junub. Yang kedua yang membatalkan wudu yakni apa tuh? Tidur yang selain posisi duduk, yakni bokongnya nempel terhadap tempat duduk. Yang ketiga yang membatalkan wudu yakni hilang akal, baik karena mabuk, sakit, gila ataupun ayam dan selainnya. Yang keempat yang membatalkan wudu apabila bersentuhan kulit langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram. Apa itu bukan mahram? Yakni orang yang haram untuk ditikah. Seperti mana ada tadi mahram karena turunan nasab, ada mahram karena satu susuan rodok, atau mahram karena musyawarah sifatnya min ghairi hadilin dan juga tanpa halang-halang. Yang keempat, yang kelima yakni apabila menyentuh farji, baik farji sendiri ataupun farji orang lain, baik farji laki-laki maupun perempuan, baik itu
anak kecil ataupun yang sudah dewasa, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik farjinya yang masih menempel ataupun yang sudah tidak menempel. Gimana kalau umpamanya kita sentuh farji tapi bukan farji bangsa Adam? Kita punya kambing atau punya kerbau, senang amat tuh lihatnya tuh pantat semok tuh pantat kerbau, kita sentuh aja, batal apa enggak? Itu pengecualian kalau selain dari bangsa Adam kita sentuh, kita punya wudu, itu tidak batal. Beda lagi dengan umpamanya orang sakti. Pak Marwoto ini salah satu daripada orang sakti. Selain daripada bisa lihat jin, beliau pun bisa berkomunikasi dan bahkan bisa bersalaman, berarti bisa bersentuhan dengan jin. Saking saktinya, lagi punya wudu, ketemu sama jin, iseng, gua pegang aja ini bibitnya si jin ataupun farjinya si jin. Kalau itu bukti itu jin dan kemaluan jin yang dipegang sama Pak Marwoto dalam keadaan punya wudu, itu batal. Contoh, contoh. Dan siapa tahu ya Pak Marwoto ya bisa jin gitu. Demikian ala kadar daripada ulasan, daripada untuk kita mengingat, daripada yang membatalkan wudu. Nah itu dari yang kelima tadi. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, dan untuk saya umumnya untuk kita semua. Dan masih banyak kekurangan, kekhilapan, kesalahpahaman, kesalahan baik dalam tata cara penyampaian, tata cara utur kata. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalaulah ada yang bisa dipahami dan dimengerti, terlebih bisa diamalkan di bawah ulang, mudah-mudahan insyaallah itulah daripada taufik hidayahnya Allah. Dan masih banyak kekeliruan, kesalahan dan segala macam itu timbul dari kebodohan diri saya sendiri. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada niatan untuk menggurui atau mengajarkan, hanya saja sampai insyaallah batasan menghafal dan menghafal, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Fasrun fi mujibil rusuli wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat badan jasmani dan rohani, dan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dihasilkan segala permaksudan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا ربنا يا رب العالمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربت لنا في ديننا ما له كل أنثى وذكر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.